Gaji suami zaman sekarang cukup atau nggak cukup sebenarnya bukan alasan jadi mompreneur, tapi lebih kepada identitas. Jadi seorang ibu itu harus rela mati buat keluarganya. Yakin masih mau jadi mompreneur. Jadi ibu aja udah capek, lelah. Terus lo masih mau jadi mompreneur? Kenalin, gue seorang mompreneur. Gue ngurus aset keluarga, gue juga punya bisnis properti, dan gue juga punya satu anak perempuan umurnya 4,5 tahun. Itu banyak banget loh. Lo bayangin gak gimana repotnya jadi seorang mompreneur? Gaji suami zaman sekarang cukup atau nggak cukup sebenarnya bukan alasan jadi mompreneur, tapi lebih kepada identitas. Contohnya apa? Contohnya nih ya, gue sebelum jadi istri, sebelum jadi ibu, itu pingin banget punya gedung. Nah, sampai gue sekolah real estate di Amerika Serikat pakai duit gue sendiri. Apakah itu harus stop pada saat gue menjadi ibu dan menjadi istri? I don't think so. Makanya penting banget jadi mompreneur. Lo nggak mau kehilangan identitas lo pada saat suami dan anak lo juga udah sukses. Lo tetap harus bisa berkarya. Jadi menurut gue menjadi seorang mompreneur itu adalah menjadi seorang ibu yang memilih dua hal secara sekaligus. Contohnya nih ya, gue bisa spend more time sama anak-anak gue. Tapi at the same time gue bisa membangun suatu hal yang bermakna buat hidup gue. Jadi sebelum gue jadi mompreneur kan gue kerja ya di dunia corporate. Nah, dunia corporate itu tuh tidak ada time flexibility. Kalau gue mau kerja ya gue harus ngikutin jadwal orang, jadwal bos gue gitu. Jadi gue nggak ada kebebasan intinya sih. Nggak ada kebebasan untuk melakukan apa yang gue mau. Nah, sekarang setelah jadi mompreneur, waktu gue tuh lebih fleksibel. Contoh misalkan anak gue pagi-pagi pengen kelonan tuh sebelum dia sekolah. Gue bisa kelonin dia. Terus kalau misalkan gue lagi ada free time, tengah hari bolong gitu siang-siang gue pengen nyalon itu gue juga bisa gitu. So it's more fun for me. Secara financial juga enak banget karena income seorang mompreneur itu bisa juga lebih gede daripada gaji seorang corporate. Tergantung kita ngaturnya gimana. Jadi bukan kita yang diatur, kita yang ngatur income kita. Contoh kerjaan seorang mompreneur. Satu, punya kos-kosan misalkan. Co-living itu juga bisa mompreneur. Kalau jadi financial advisor, juga agent insurance, itu juga mompreneur loh. Anything that makes a good money, itu artinya kamu jadi mompreneur. Mompreneur di Indonesia tuh bit challenging. Kenapa? Karena di Indonesia lebih banyak orang yang disuruh milih, lo jadi ibu aja, ibu rumah tangga, atau ibu pekerja. Padahal sebenarnya menjadi ibu pekerja dan ibu rumah tangga di combine, which is mompreneur ya, itu bisa. Sekarang tergantung gimana kita manage waktu dan juga support sistemnya. Legacy untuk seorang mompreneur menurut gue itu bukan cuma masalah harta atau warisan, tapi lebih tepatnya prinsip, nilai hidup, dan juga bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengelola harta tersebut. Contohnya nih, disclaimer aja ya, misalkan papaku sama mamaku kasih warisan, bentuknya logam emas, berlian, properti, aset gitu ya, tanah, dan juga polis asuransi. Nah, mereka kan kasih ke kita, tapi mereka tuh nggak kasih tahu gimana cara ngelolanya yang tepat. Sehingga harta itu banyak banget yang jadinya habis gitu aja. Nah, gue akhirnya decide, gue mau jadi mompreneur. Gue mau belajar gimana caranya mengelola harta tersebut dan jadi lebih maksimal buat gue dan keluarga gue. So, it's not gonna be finish in just one generation, bisa sampai generasi berikutnya juga. Jadi 3 tahun setelah gue menjadi mompreneur, banyak hal lah ya yang gue alamin. Contohnya misalkan gue banyak ngorbanin waktu untuk diri gue sendiri. Jadi my me time itu nggak sebanyak dulu. Karena kan gue harus balance antara jadi seorang ibu, jadi seorang istri, jadi seorang businesswoman. Nah, terkadang ada waktu-waktu tertentu yang gue pingin rebahan gitu ya, pingin santai-santai. Ya, tapi gue nggak bisa karena gue harus fokus jualan, fokus strategi bisnis gue mesti seperti apa gitu.
Jadi banyak banget hal-hal dan waktu tertentu yang gue pingin santai-santai itu gue nggak bisa. Terus gue juga mesti mikirin gitu buat suami gue. Kalau suami gue butuh support, butuh ditemenin buat meeting gitu. Kan itu juga suatu hal yang harus gue pikirin. Jadi manajemen waktu itu penting banget buat gue. Pagi-pagi biasanya gue pasti ada waktu teduh. Artinya gue doa dulu gitu. Minimum ya setengah jam itu harus ada waktu berdoa sama Tuhan. Karena kalau nggak kayak gitu tuh gue jadi lemes. Lemes dalam arti kata gue nggak semangat. Bisa juga go over note gue atau diary gue, curhat aja gitu sama Tuhan atau apapun yang penting dalam hidup gue. Jadi gue go over lagi apa sih yang harus gue kerjain hari itu. That is also very important. Tanpa itu, I don't think I can survive. Jadi me time yang paling pertama itu penting banget buat gue. Second, setelah itu gue doa bareng sama suami gue sama anak gue. Dan habis itu olahraga. Nah, olahraga juga penting karena menurut gue kalau gue nggak olahraga itu gue pasti lemes fisik. Kalau tadi lemah nurani gitu, lemah nggak damai sama diri gue sendiri. Kalau yang kedua tuh gue lemah fisik. Makanya penting banget buat gue olahraga. Minimum sih 3 kali seminggu itu harus ada waktu untuk olahraga. Jadi gue secara mental dan secara fisik itu prepared semuanya. When I do that, gue sama suami gue, sama anak gue jadi lebih fokus. Terus gue juga lebih prepare sama tim, mau ngapain aja hari itu juga. Dan udah ada schedule-nya gitu. Jadi schedule setiap hari, pagi doa, setelah doa nemenin suami sama anak, abis itu waktu sama tim itu juga semuanya ada. Jadi harus ada time management yang baik. Siangnya itu biasanya gue ketemu sama partner, ketemu sama klien, nasabah atau juga business partner gue gitu ya. Dan itu sebenarnya gue senang banget karena part of being a mompreneur is also about networking. Kalau kita nggak punya network tuh kita nggak bakal mungkin bisa punya bisnis. Jadi penting banget network untuk seorang mompreneur. Gue bisa makan siang, bisa ngeteh, ngobrol sama teman gue atau calon bisnis gue, calon partner gue, and all of that is very important for me. Sorenya atau siangnya biasanya gue juga jemput anak gue. Kalau misalkan bisa ada waktu pasti gue jemput anak gue, and then we get home, and then after that I go over a couple of things again dari pekerjaan-pekerjaan gue ini. Yang harus gue kerjain, homework gue gitu ya. Misalkan kayak bisnis properti gue ngecekin nih tukang gue udah beli belum bahan-bahannya, bahan-bahan yang udah dikerjain apaan aja, dan hal-hal yang terpending misalkan mesti go over lagi ya itu juga gue review. Jadi kalau siang biasanya gue ketemu sama klien atau partner gue, sorenya gue tuh ketemu sama anak gue dan gue go over lagi notes gue untuk bisnis gue. Malamnya makan malam sama suami, kalau bisa di rumah that would be great. Kalau enggak ya berarti gue masih di luar ketemu sama orang. Setelah itu gue prepare lagi apa yang harus gue siapin minggu depan atau besok gitu untuk meeting-meeting gue selanjutnya. Dan itu gue lakukan secara konsisten. Jadi key-nya menjadi seorang mompreneur itu adalah konsistensi. Lo komit sama pekerjaan lo komit sama schedule lo, dan pasti gue yakin akan membuahkan hasil. Balik lagi tadi gue bilang ya income seorang mompreneur itu yang menentukan kita sendiri. Jadi kita yang ngatur, bukan kita yang diatur. Sebagai seorang mompreneur ngebangun network itu sebenarnya simple banget sih. Justru malah asik gitu. Karena gue bisa ketemu sama semua orang di mana aja, kapan aja. Nah gue tipenya kebetulan orang yang seneng temenan sama orang baru. Jadi gue nggak malu tuh kalau misalkan ketemu sama orang baru, gue tanya bisnis lo apa sih lo kerjain, kita tuh bisa ketemu di mana ya di mana aja sebenarnya. Karena waktu gue mulai bisnis gue sebagai seorang financial advisor, agent gitu, insurance, I don't feel ashamed. Jadi gue nggak malu gitu, gue ngobrol aja sama orang karena gue percaya kalau lo ketemu sama orang emang dasarnya lo niatnya baik ya, pasti orangnya bakal nyambut juga.
gayung bersambut gitu. So I really enjoy it. I love networking, and for me networking is not something yang memalukan, tapi itu suatu hal yang enjoyable. Buat lo yang mau mulai jadi mompreneur, pesan gue sih satu, simple aja ya. Gak usah malu-malu gitu, ya mulai aja. Karena gak pernah tahu kan where the path is going to lead you gitu. Gak usah mikir 2 kali atau mikir terlalu ribet. Yang penting jalanin aja dulu. You take that as a yes. Dan learning by doing. Karena kadang-kadang tuh gak semuanya lo dapat jawabannya di awal ya. Jadi you know what you want to do is because you also want to be an inspiration for your kids. Untuk anak-anak lo gitu. Karena kan kita adalah manusia pertama yang menjadi inspirasi buat mereka. I also had the same experience with my mom. Waktu aku kecil, mamaku tuh salah satu inspirasi terbesarku. Jadi I grew up to be a mompreneur is because of her too. So don't stop and don't be afraid to try.